Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Tapi kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Cerita sorban, kan sorbannya gini ada, yang gini itu, kan gini sorbannya. Itu budaya Hindu. Nah, umat apa nama Wali Songo nggak kenal apa fashion apa itu katanya. Ngerti fashion apa pesong katanya. Nggak betul itu. Kalau mau nengok pakaian Islami di Arab, di Mekah sana, tak ada yang pakai sorban gini. Yang kayak bapak gini nggak ada di Arab sana. Nah, kan gitu itu video Subhan Bawazir. Nah, itulah nggak ngerti. Terus siapa? Wali Songo sorbannya dicaci, Hasyim As'ari semuanya lah pokoknya pakai sorban itu, termasuk Habib Umar yang lain-lain dicaci semua itu. Nah, jadi dia bilang, nah yang pakai kayak gini pakai tasbih Assalamualaikum kan gitu itu dalam videonya. Nah, terus bagaimana? Nah, ada lagi yang taruh celemek sini katanya. Kan gitu dia. Saya mau menjelaskan masalah yang berakal. Taruh celemek sini. Jadi kalau ada ustadz-ustadz naruh kain sorban di sini, di celemek kata dia. Nah, kalau ditaruh sini jadi celemek, jadi Wahabi-Wahabi Mekah yang taruh sini celemek juga lah. Kan lebih parah mana itu? Maksudnya gini, bertakwalah hai kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Tak diterima oleh dunia akal itu, seperti itu. Nah, maka kita harus tahu mana akal, mana dosa. Sorban itu bagaimana? Dua ada. Ini ada silangnya ini, ada ekor. Kalau ekornya ke bawah, itulah sorban Nabi. Kalau ekornya dua di atas, sorban malaikat. Waktu perang dulu, siapa yang bantu kita? Malaikat. Loh, yang mana malaikat? Tadi yang ada, kau nampak nggak ekor sorbannya dua? Nah itu sorban malaikat. Nggak ada. Malah yang begini nih kita cari beginian, malah itu yang nggak ada. Pertanyaannya, yang nggak ada ini dijadikan contoh, yang contoh ini ditiadakan. Kita bertanya, akal yang mana itu? Kemudian baru takluk dia ke hukum. Pakai sorban itu apa wajib? Kalau nggak wajib, kalau wajib berarti bapaknya aja yang betul sendiri, yang lain tak betul semua ini. Nah, kan gitu. Nah, maka ditakluk dudukkan dia hukumnya tidak wajib, tapi sunat. Ya, teman-teman sekalian, Pangeran Diponegoro pakaiannya pakaian muslim bagus, pakai sorban dan pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Silakan cek pakaiannya pakaian kultur Arab, tapi pakaian muslim boleh di kita ini boleh-boleh saja di pahlawan nasional, pakaian gak ada masalah. Ya, bagus, nyaman, pakai tenang. Bahkan diabadikan. Ada Undip, ya, Universitas Diponegoro. Jadi nama universitas. Konon katanya Unpad, sama, ya, Universitas Pangeran Diponegoro. Baik. Pajajaran. Ya, dua orang iseng bertemu. Kuliah di mana? Undip. Oh, sama dengan saya dong. Antum apa? Unpad. Beda. Undip apa? Universitas Diponegoro. Saya juga Unpad. Universitas Pangeran Diponegoro. Unpad Pajajaran. Nah, teman-teman, boleh kemudian pakai di sini sah. Boleh kemudian gunakan misalnya di bagian tertentu, ada yang digunakan di sini, boleh silakan. Nggak ada masalah. Begitu dikenakan misalnya untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Apa hadisnya? Banyak, bahkan ayatnya ada untuk menggunakan perhiasan terbaik dalam sholat. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, gunakan pakaian terbaikmu ketika ada panggilan dari masjid. Maka setiap yang terbaik boleh digunakan. Wah, itu kan bid'ah, nggak ada masa Nabi. Nggak ada juga masa Nabi sarung dibulat-balik di sini. Nggak ada masa Nabi jaket pakaian antum itu. Bahkan antum dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak ada di masa Nabi. Antum bid'ah itu. Ya. Jadi jangan sampai bid'ah dilekatkan pada barang. Sepanjang barang itu benar digunakan, hasil dari yang halal boleh sepanjang syariat tidak melarangnya. Nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau aurat terbuka,
Kalau sorban dikenakan untuk iseng, ya begitu imamnya ruku, sorbannya keluarkan, cepluk. Itu yang salah. Jelas ya? Ya, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu hadir bersama illatnya, sebabnya. Kalau sebab itu menjadikan buruk, maka dosa. Gak boleh. Kalau sebabnya baik, menjadikan baik, gak ada masalah. Boleh silakan hadirkan di sini, boleh ikat ke sini, gak ada masalah. Yang pasti dengan itu semua teman-teman sekalian menghadirkan kenyamanan, kekhusyuan bergantung kepada maqasid dan maksudnya. Sama, pamer juga sama. Sorban pakai tlek untuk kelihatan orang lain. Masya Allah. Kenapa Pak? Batuk sorban. Masya Allah. Gak kalah kan sama pitung? Luar biasa. Tuh, kan si pitung di bawah. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, hukum sorban demikian. Ya kalaupun ada pendapat berbeda, itu pendapat. Tidak harus kita mencelanya. Kalau pendapat itu keliru, sudah luruskan kekeliruannya. Jangan kemudian mencela orangnya. Setiap orang punya potensi salah. Tapi kesalahan itu tidak harus diekspor untuk menjelek-jelekan orangnya. Dan juga kalau salah, jangan banyak alasan. Sampaikan saja, maaf, saya kemarin khilaf, lidah saya keseleo. Yang benar begini, maka selesai masalah. Terlampau antum banyak berkelit, maka menambah persoalan nantinya. Selesai. Jadi guru punya adab, murid pun harus punya adab. Guru berakhlak, murid berakhlak. Ketika guru salah, katakan, maaf, saya keliru. Maaf, kemarin saya keliru. Yang benar ini. Ikuti pendapat ini dan tinggalkan pendapat saya. Bagaimana solehnya Imam Syafi'i dibanding antum? Imam Ahmad, Imam Malik. Ketika mereka semua mengatakan termasuk Abu Hanifah. Pendapat saya benar. Tapi pendapat orang lain belum tentu juga salah. Kalau pendapat orang lain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lebih baik daripada saya, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil pendapat orang lain. Hebat. Siapa antum dibandingkan mereka? Sampai mengatakan saya yang paling benar, yang lain salah. Jelas ya? Jadi kita pun harus berakhlak. Jangan saling mencela, ini cela, itu cela. Gara-gara kotoran kucing ribut seantara media sosial. Kenapa? Gara-gara sorban rame orang tuduh sana sini. Kenapa sih? Antum nggak capek saling mencela? Nggak capek berselisih? Hebat antum tiap hari cari kesalahan orang lain. Ngapain? Nggak ada kerjaan. Ngapain? Antum tuh manusia. Antum manusia, sepanjang manusia pasti salah. Jadi kalau antum mencari kesalahan manusia akan selalu ditemukan. Karena manusia pasti salah. Jadi kalau antum cari, akan ketemu kesalahannya. Jadi yang salah bukan yang dicari, antum yang kurang kerjaan. Antum yang kurang kerjaan. Antum bukan malaikat yang selalu benar. Tapi antum pun bukan setan yang selalu salah. Dikembali untuk bertobat. Kembali untuk bertobat. Jelas ya?